Oke, lanjut pada video kali ini, yaitu pada bab 3 dan bab 4. Jadi di bab 3 dan bab 4 ini saya jadikan satu video karena di bab 3 ini tentang kewenangan disa itu sangat pendek, jadi saya gabungkan antara bab 3 dan bab 4 dalam satu video. Di video kali ini yaitu masih tetap membahas tentang peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014, yaitu peraturan pemerintah yang membahas tentang penjabaran Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Oke, sebelumnya jangan lupa untuk tetap subscribe dan like, komen, subscribe agar video kali ini dapat berkembang dengan baik. Dan kami mohon sekali lagi untuk di subscribe video saya ini. Oke, langsung saja kita bahas tentang bab 3, yaitu membahas tentang kewenangan desa. Kewenangan desa yaitu meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kemudian kewenangan lokal berskala desa, kemudian kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah daerah provinsi, kemudian pemerintah daerah kabupaten atau kota. Kemudian kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah daerah provinsi ataupun pemerintah daerah kabupaten atau kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang. Kemudian kewenangan desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud pada pasal 33, yaitu yang atas tadi pada huruf A, itu paling sedikit terdiri dari jadi kewenangan desa berdasarkan hak asal usul itu paling sedikit terdiri dari satu, sistem organisasi masyarakat adat, kemudian pembinaan kelembagaan masyarakat, kemudian pembinaan lembaga dan hukum adat, kemudian pengelolaan tanah kas desa, dan kemudian pengembangan peran masyarakat desa. Kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud pada pasal 33 masih membahas yang atas tadi. Paling sedikit terdiri atas kewenangan yaitu pengelolaan tambatan perahu, kemudian pengelolaan pasar desa, kemudian pengelolaan tempat pemandian umum, pengelolaan jaringan irigasi, kemudian pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa, kemudian pembinaan kesehatan masyarakat, dan pengelolaan pos pelayanan terpadu atau bisa disingkat biasanya yaitu posyandu. Kemudian pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar, kemudian pengelolaan perpustakaan desa, kemudian pengelolaan embung desa, kemudian pengelolaan air minum berskala desa, dan paling akhir yaitu pembuatan jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, Menteri dapat menetapkan jenis kewenangan desa sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal. Ini nggak usah kita ringkas. Kemudian penyelenggaraan kewenangan berdasarkan hak asal usul. Penyelenggaraan kewenangan berdasarkan hak asal usul oleh desa adat paling sedikit. 1. Penataan sistem organisasi dan kelembagaan masyarakat adat, kemudian peranata hukum adat, kemudian pemilikan hak tradisional. Jadi hak tradisional yang dimiliki itu apa? Kemudian pengelolaan tanah kas desa adat, kemudian pengelolaan tanah ulayat. Tanah ulayat itu seperti tanah kas desa ya. Kemudian kesepakatan dalam kehidupan masyarakat desa adat,
kemudian pengisian jabatan kepala desa adat dan perangkat desa adat, kemudian masa jabatan kepala desa adat. Kemudian pada pasal 36 ini ketentuan mengenai fungsi dan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berlaku secara mutatis terhadap fungsi dan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan desa adat. Kemudian pelaksanaan pembangunan desa adat, pembinaan kemasyarakatan desa adat, dan pemberdayaan masyarakat desa adat. Dalam menyelenggarakan hak asal usul sebagaimana dimaksud pada pasal 35 serta fungsi dan kewenangan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, desa adat membutuhkan kelembagaan yang memadai kedua fungsi tersebut. Dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, kepala desa adat atau sebutan lain dapat mendelegasikan kewenangan pelaksanaan kepada perangkat desa adat atau sebutan lain. Ini nggak usah kita bahas. Kemudian langsung kita masuk pada bab 4, yaitu tentang pemerintahan desa. Di bab 4 ini tentang pemerintahan desa dibagi menjadi beberapa bagian. Bagian ke-1 yaitu membahas tentang kepala desa. Kepala desa sendiri kita bahas dari mulai tata cara pemilihan kepala desa. Pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak di wilayah kabupaten ya. Jadi pemilihan itu dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten atau kota. Kemudian pemilihan kepala desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 kali dalam jangka waktu 6 tahun. Pemilihan itu dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 kali dalam jangka waktu 6 tahun. Kemudian dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak, bupati atau wali kota menunjuk pejabat kepala desa. Pejabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 berdasarkan ini nggak usah kita bahas. Kemudian langsung ke pemilihan kepala desa. Itu dilaksanakan melalui tahapan, yaitu ini sering keluar ya, persiapan, kemudian pencalonan, kemudian pemungutan suara, dan penetapan. Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A terdiri atas kegiatan. Jadi persiapan sendiri terdiri atas kegiatan, yaitu pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 bulan sebelum berakhir ya. Jadi BPD itu memberikan pemberitahuan kepada kepala desa setelah akhir masa jabatan dan disampaikan 6 bulan sebelum berakhir masa jabatan. Kemudian pembentukan panitia pemilihan kepala desa oleh BPD yang ditetapkan dalam jangka waktu 10 hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan. Jadi ketika kepala desa itu masih menjabat di akhir kurang 6 bulan, yaitu BPD menerbitkan surat pemberitahuan masa akhir jabatan. Setelah pemberitahuan kemudian pembentukan panitia itu dalam jangka waktu 10 hari. Kemudian laporan akhir masa jabatan kepala desa kepada bupati atau wali kota disampaikan dalam jangka waktu 30 hari setelah pemberitahuan. Jadi setelah kepala desa itu
mendapatkan surat pemberitahuan akhir masa jabatan dari BPD, kepala desa melaporkan akhir masa jabatan kepada bupati dalam jangka waktu 30 hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan. Perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada bupati. Diajukan panitia kepada bupati atau wali kota melalui camat ya, atau sebutan lain dalam jangka waktu 30 hari setelah terbentuknya panitia pemilihan. Kemudian persetujuan biaya pemilihan dari bupati atau wali kota itu jangka waktu 30 hari sejak diajukan oleh panitia. Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B terdiri dari kegiatan huruf B. Huruf B itu pembentukan panitia ya. Jadi tahapan pembentukan panitia terdiri atas kegiatan 1. Pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 hari. Kemudian penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 hari. Kemudian penetapan calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada huruf B, paling sedikit 2 orang ya, dan paling banyak itu 5 orang. Penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa, pelaksanaan kampanye calon kepala desa dalam jangka waktu 3 hari ya. Kemudian yang terakhir itu hari masa tenang. Kemudian masa tenang itu 3 hari. Kemudian tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C terdiri atas kegiatan. Huruf C itu membahas tentang tahapan pemungutan suara, yaitu pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan, kemudian penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak, kemudian dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas. Jadi jika nilainya sama itu biasanya diambil dalam jumlah pemilih terbanyak pada suatu wilayah yang lebih luas. Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf D terdiri atas kegiatan laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada BPD paling lambat yaitu 7 hari. Kemudian laporan BPD mengenai calon terpilih kepada bupati yaitu paling lambat 7 hari. Kemudian bupati atau wali kota menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala desa paling lambat 30 hari sejak diterimanya laporan dari Badan Permusyawaratan Desa. Kemudian bupati atau wali kota atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon kepala desa terpilih paling lambat. Jadi melantik itu paling lambat 30 hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala desa. Ini enggak usah dibahas, ini enggak usah kita bahas. Nggak usah dibahas. Ini yang pegawai negeri sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian. Nah, harus mendapat izin dari pejabat
pembina kepegawaian. Dalam hal kepegawaian negeri sipil sebagaimana pada terpilih dan diangkat menjadi kepala desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatan kepala desa tanpa kehilangan. Jadi jika yang keangkat itu pegawai negeri sipil, itu biasanya diberhentikan sementara selama menjabat menjadi kepala desa dan tidak akan kehilangan haknya sebagai pegawai negeri sipil ya. Jadi setelah selesai jadi pegawai negeri sipil, jadi kepala desa itu bisa jadi pegawai negeri sipil kembali. Jadi jangan khawatir jika PNS itu mau mendaftarkan calon kepala desa, itu bisa dan tidak akan menghilangkan status PNS-nya ya. Kemudian perangkat desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon kepala desa. Kemudian tugas perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dirangkap oleh perangkat desa lainnya. Ini diatur di Perbub ya. Pemilihan kepala desa antar waktu melalui musyawarah desa. Kemudian musyawarah desa sebagaimana yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa. Khusus pemilihan kepala desa antar waktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 bulan terhitung sejak kepala desa diberhentikan dengan mekanisme sebagaimana berikut. Ini nggak usah kita bahas, mekanisme ini nggak usah dibahas. Ini nggak usah dibahas. Ini nggak usah dibahas. Kemudian lanjut ke masa jabatan kepala desa, yaitu kepala desa dapat menjabat paling lama 3 kali masa jabatan secara berturut-turut dan tidak secara berturut-turut. Kemudian ini nggak usah dibahas. Dalam hal kepala desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, kepala desa dianggap telah menjabat 1 periode masa jabatan. Nah, ini jika kepala desa itu mengundurkan 1 kali, kemudian di tahun berikutnya, periode berikutnya itu mendaftarkan lagi, jadi pada waktu periode pendaftaran pas pengunduran diri itu sudah dianggap 1 periode. Kemudian dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban kepala desa wajib menyampaikan laporan. Ini sudah nggak usah kita bahas, nggak usah dibahas. Ini nggak usah dibahas, nggak usah dibahas. Kemudian pemerintahan kepala desa yaitu ada 3: meninggal dunia, permintaan sendiri, kemudian diberhentikan. Nggak usah dibahas, itu nggak usah kita bahas. Kemudian itu nggak usah dibahas. Nah, sekarang lanjut ke perangkat desa. Bagian kedua itu perangkat desa tentang umum, yaitu perangkat desa terdiri atas 1. Sekretaris desa, ingat ya, ini mesti keluar. Kemudian pelaksana kewilayahan, kemudian pelaksana teknis. Jadi KAUR itu masuknya ke sekretariat desa ya. Jadi kan biasanya ada soal yang mengecoh. Perangkat desa terdiri atas 1 sekretaris desa, KAUR dan kasih, kemudian pelaksana kewilayahan. Itu salah, yang benar seperti ini: sekretaris desa, pelaksana kewilayahan itu dukuh, sekretariat desa yaitu ada carik, kemudian dibantu oleh KAUR, kemudian yang terakhir itu pelaksana teknis, itu biasanya 3 orang ya. Jadi pembangunan, pemerintahan, kemudian sosial. Itu kalau di tempat saya ada seksi kesejahteraan, kemudian seksi sosial, kemudian seksi pemerintahan. Kemudian perangkat desa berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala desa. Perangkat desa itu unsur pembantu kepala desa. Kemudian sekretariat desa dipimpin oleh sekretaris desa, dibantu oleh unsur staf sekretariat, dibantu oleh
unsur staf sekretariat. Jadi siapa unsur staf sekretariat itu ada 3, yaitu KOR perencanaan, KOR tata usaha, dan kemudian KOR keuangan atau bendahara, yaitu adalah unsur staf sekretariat yang dipimpin oleh carik atau sekretaris desa. Kemudian yang bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan, yaitu sekretariat desa, sebagaimana dimaksud pada ayat 3, paling banyak itu terdiri atas 3 bidang urusan ya. Jadi sekretariat desa itu terdiri atas maksimal itu atas 3 bidang urusan, yaitu kalau 3 itu biasanya ya KOR tata usaha atau umum, KOR perencanaan, dan KOR keuangan. Kemudian pelaksana kewilayahan itu dukuh merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Kemudian jumlah pelaksanaan kewilayahan itu ditentukan berdasarkan jumlah setiap masing-masing padukuan ya. Pelaksana teknis ini merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Ingat-ingat ya, ini biasanya keluar. Kemudian pelaksana teknis bagaimana dimaksud pada ayat 1 paling banyak terdiri jadi 3 ya, sama seperti sekretariat tadi ya, terdiri paling banyak 3 seksi, yaitu seksi kesejahteraan, seksi pemerintahan, dan seksi sosial ya biasanya. Kemudian pengangkatan perangkat desa ini berusia yaitu 20 tahun. Kemudian pendidikan yaitu sekolah menengah umum SMA atau SMK, kemudian atau paket C. Kemudian terdaftar sebagai penduduk paling kurang 1 tahun. Kemudian syarat lain yang ditentukan oleh peraturan daerah, kabupaten, atau kota. Kemudian pengangkatan perangkat desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut. Jadi pengangkatan perangkat desa itu kepala desa melakukan penjaringan, kemudian penyaringan itu pas saat tes, penjaringan itu sosialisasi. Kemudian pemberhentian perangkat desa yaitu sama seperti pemberhentian kepala desa ya. Meninggal dunia, permintaan sendiri, kemudian diberhentikan itu karena melanggar. Usia masa pensiun perangkat desa yaitu 60 tahun ya. Kemudian pakaian dinas dan atribut, yaitu kepala desa dan perangkat desa mengenakan pakaian dinas dan atribut. Kemudian BPD, pengisian keanggotaan BPD yaitu dilaksanakan secara demokrasi melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan. Kemudian yang membentuk panitia pengisian keanggotaan BPD yaitu kepala desa. Kemudian panitia pengisian BPD itu terdiri atas unsur perangkat desa dan unsur masyarakat lainnya dengan jumlah anggota dan komposisi yang proporsional. Kemudian masa jabatan BPD itu sama ya, 6 tahun. Kemudian lanjut. Kemudian ke pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa antar waktu, yaitu BPD itu yang melantik sama seperti kepala desa yaitu bupati. Kemudian ini nggak usah dibahas, ini nggak usah dibahas. Kemudian ini nggak usah dibahas.
nggak usah dibahas. Ini nggak usah dibahas. Kemudian musyawarah desa. Musyawarah desa diselenggarakan oleh BPD. Ingat ya, yang menyelenggarakan musyawarah desa itu BPD, difasilitasi oleh pemerintah desa. Kemudian musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diikuti oleh pemerintah desa. Musyawarah desa itu diikuti oleh pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, dan unsur masyarakat. Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yaitu ada tokoh adat, ada tokoh agama, ada tokoh masyarakat, ada tokoh pendidikan, ada perwakilan kelompok tani, kemudian perwakilan kelompok nelayan, perwakilan kelompok pengrajin, perwakilan kelompok perempuan, kemudian perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak, dan perwakilan kelompok masyarakat miskin. Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 3, musyawarah desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya di masyarakat. Kemudian kita masuk ke penghasilan perangkat desa. Siltap, penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, yaitu dianggarkan dalam APBDes yang bersumber dari ADD ya, bukan dana desa tapi alokasi dana desa. Ini mesti keluar ya. Siltap itu dianggarkan melalui anggaran pendapatan dan belanja desa yang bersumber dari APBDes, yang bersumber dari alokasi dana desa, bukan dana desa ya. Pengelolaan ADD, penghasilan tetap. Nah, ini juga sering keluar. Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa menggunakan perhitungan sebagaimana dimaksud, yaitu jika ADD berjumlah 500 juta, itu maksimal digunakan untuk siltap 60%. Kemudian jika 500 juta sampai dengan 700 juta, yaitu maksimal digunakan 50%. Kemudian jika 700 juta sampai dengan 900 juta, untuk siltap maksimal digunakan 40%. Kemudian ADD yang berjumlah lebih dari 900 juta itu maksimal digunakan 30%. Kemudian pengalokasian batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis. Kemudian bupati atau wali kota menetapkan besaran penghasilan tetap kepala desa. Siltap kepala desa, sekretaris desa paling sedikit 70%, kemudian perangkat desa selain sekretaris desa paling sedikit 50%. Kemudian besaran penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ditetapkan dengan peraturan bupati. Selain menerima siltap, penghasilan tetap, kepala desa dan perangkat desa menerima tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah. Tunjangan itu tunjangan hari raya, tunjangan pensiun, itu seperti itu ya. Biasanya kalau tunjangan hari raya itu dapat THR, minimal THR. Tunjangannya yaitu bersumber dari APBDes. Besaran tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan peraturan bupati. Ya, itulah pembahasan terkait PP nomor 43 tahun 2014 bab 3 sampai dengan bab 4. Kemudian di bab 5 ini kita bahas di video saya yang selanjutnya. Jangan lupa untuk tetap subscribe, like, komen agar video kami dapat bisa berkembang secepatnya. Terima kasih. Sampai bertemu di video bab 5 tentang tata cara penyusunan peraturan di desa.